Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan mereview dua paper ya, terkait dengan business intelligence, yaitu pertama ada paper yang judulnya Big Data Analysis Using BigQuery on Cloud Computing Platform. Itu diterbitkan oleh peneliti di Patna University of Science and Technology, itu di Bangladesh, yaitu. Ini fokusnya ke cloud computing ya, terutama menggunakan Google Cloud Platform dan BigQuery sebagai data warehouse ya. Jadi review kali ini di dua kategori itu, di BigQuery dan data warehouse ya gitu. Yang berikutnya masih relate itu paper yang kedua berjudul An Overview of Data Warehouse and Data Lake in Modern Enterprise Data Management. Ini diterbitkan oleh peneliti di SRM Institute of Science and Technology di Chennai, India ya. Jadi ini di tahun 2022 kayak gitu. Jadi dua fokus di sini adalah data warehouse, cloud computing ya. Fokus kita untuk review kali ini. Lah, saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal yang di ujian akhir semester, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke dalam satu slide ini. Dari dua paper ini kita akan jawab, jadi kita akan presentasikan dalam satu slide, yaitu analisisnya seperti apa itu. Oke, langsung saja saya mulai ya. Mungkin sudah kelihatan di sini, saya coba slideshow kayak gitu. Oke, yang pertama itu adalah peran dan evolusi data warehouse dalam manajemen data di enterprise ya. Yang pertama itu pentingnya data warehouse. Jadi pentingnya data warehouse itu adalah untuk menyimpan data terus terstruktur yang telah diproses ya gitu. Berikutnya adalah mendukung business intelligence dan pengambilan keputusan. Berikutnya adalah mengaktifkan integrasi data yang efisien, terus pembuatan query dan pelaporan gitu. Nah, berikutnya mungkin teman-teman pernah dengar ya, data lakes dan data warehouse. Itu ada perbedaannya. Jadi teman-teman, kalau data lakes itu menyimpan data mentah yang belum diproses, misal itu CSV, Avro, Parquet kayak gitu, atau bahkan either audio, video itu nanti disimpannya di data lake gitu. Nah, sedangkan data warehouse itu adalah untuk menyimpan struktur dan data yang telah diproses. Misal sudah melalui proses transformasi, itu datanya sudah rapi dalam bentuk tabular, itu biasanya disimpan di data warehouse. Nah, ini perbedaan yang signifikan ya di dua terminologi ini antara data lake dan data warehouse. Nah, masing-masing itu memiliki kelebihan dan use case yang beda-beda yaitu tergantung approach-nya dari satu company untuk solving the problem yaitu. Berikutnya adalah tantangan ketika menggunakan data warehouse dengan tradisional kayak gitu, approach yaitu biasanya itu mengelola dan mengakses data yang dalam jumlah besar itu merupakan hal yang rumit ya teman-teman ya. Terus menimbulkan biaya yang tinggi dan kebutuhan infrastruktur kayak gitu. Bayangkan kalau data itu terus grow ya, kalau kita nggak pakai cloud itu berapa investment yang harus kita gelontorkan kayak gitu. Dan belum procurement-nya yang bisa memakan bulan-bulan, setup-nya juga kayak gitu. Nah, itu menurut company enterprise di zaman sekarang itu sudah mulai ditinggalkan ya, dan mereka beralih ke cloud karena simply jadi tinggal setup berapa menit udah jadi itu infranya kayak gitu. Terus adalah kebutuhan akan kemampuan pemrosesan tingkat lanjut dan algoritma yang kuat gitu. Nah, di sini cloud computing itu menawarkan alternatif yang terukur dan hemat biaya, terus menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur lokal yang ekstensif, misalnya premis ya. Terus menyediakan unit pemrosesan, penyimpanan, dan aplikasi tingkat tinggi kayak gitu. Nah, untuk BigQuery itu adalah data warehouse serverless itu yang dikelola
yang fully managed, maksudnya di info-nya di-manage oleh Google kayak gitu sebagai pengelola kayak gitu. Terus bisa memfasilitasi analisis data real time menggunakan SQL kayak gitu. Jadi data analisis yang sudah paham SQL ketika migrate ke BigQuery tidak ada masalah sama sekali karena totally analisisnya menggunakan SQL kayak gitu. Berikutnya adalah menunjukkan efisiensi dalam menangani kumpulan big data dalam berbagai case study, itu dari berbagai macam case study, misal dalam marketing, di dalam financial kayak gitu, operation kayak gitu, dan lain sebagainya. Itu bisa di manage atau di analisis menggunakan BigQuery. Nah, berikutnya adalah tantangan dalam implementasi data warehouse dan data lake kayak gitu. Jadi masalah umum itu biasanya volume dan kompleksitas data ya. Jadi mengelola volume data yang sangat besar itu biasanya memerlukan kemampuan prosesan tingkat lanjut ya, either itu infanya atau talentnya, yaitu orang yang menganalisis kayak gitu. Itu butuh satu kemampuan ya, kayak gitu. Berikutnya adalah integrasi data, yaitu mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang heterogen untuk memastikan konsistensi dan kualitas. Jadi itu salah satu challenge-nya juga kayak gitu. Bayangkan satu company itu source datanya berbagai macam ya, bisa dari CSV, dari database, dari IoT kayak gitu, dari API, third party kayak gitu, berbagai macam lah kayak gitu. Yang itu harus diintegrasikan satu sama lain kayak gitu. Berikutnya adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Jadi biasanya BI-nya tuh infrastruktur yang tinggi dan kebutuhan dan kemampuan beradaptasi ya gitu. Nah, sedangkan untuk spesifik problemnya atau masalah khususnya itu adalah optimasi kinerja, itu kinerja query yang efisien, strategi pengindeksan dan penyimpanan. Jadi kalau makin besar datanya itu, kalau kita nggak efisien ketika kita migrate ke cloud, itu akan menimbulkan cost yang tinggi karena cost-nya itu per terabyte query kayak gitu. Jadi makin besar data yang kita analisis pasti akan menimbulkan cost yang besar. Nah, ini butuh namanya efisiensi. Itu banyak metodenya, bisa pakai clustering, bisa pakai apa namanya partition dan lain sebagainya. Itu udah jamak dijumpai di data warehouse ya, teman-teman ya. Berikutnya adalah keamanan dan kepatuhan. Jadi perlindungan data yang kuat, kepatuhan terhadap peraturan. Jadi kalau biasanya kalau di Indonesia itu kan ada OJK ya, jadi semua transaksi atau financial operation, finance company, perbankan itu diwajibkan data centernya ada di Indonesia kayak gitu. Nah, ini salah satu compliance kayak gitu. Berikutnya adalah tata kelola data, jadi manajemen metadata yang efektif, peran pengelolaan data yang jelas kayak gitu. Nah, berikutnya adalah hybrid approach, yaitu menggabungkan antara premise dan cloud kayak gitu. Biasanya menggabungkan data lake dan data warehouse untuk memanfaatkan keunggulannya. Ini biasanya digunakan di big tech company ya, yang sudah data timnya dan data infrastrukturnya udah mature ya gitu. Biasanya dia menggabungkan antara data lake dan data warehouse kayak gitu untuk menunjang purpose-nya mereka di bidang data kayak gitu. Oke, itu untuk challenge-nya. Berikutnya kita akan ke slide bagaimana memanfaatkan metode manajemen dan analisis data di modern infrastruktur ya, di cloud ya. Jadi itu biasanya pertama itu mengintegrasikan antara data warehouse dan data lake. Jadi dengan penyimpanan dan pengelolaan volume data yang besar secara efisien. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita sudah store raw data di data lakes, itu kita bisa ambil data-data yang kita perlukan itu melalui transformasi dengan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita bisa ambil either itu all data atau partial data gitu, data-data yang kita butuhkan. Cuma in the future kalau kita perlu menambahkan satu atribut lagi, itu kita bisa nambahkan karena kita nggak perlu lagi ngambil dari source datanya karena sudah kesimpan di data lakes ya gitu. Nah, ini salah satu keunggulan ketika kita menggabungkan antara data warehouse dan data lake kayak gitu. Berikutnya menangani data yang struktur yang tadi ya, yang sudah diolah kayak gitu. Semi structure itu dalam bentuk JSON kayak gitu ya. Dan tidak structure, maksudnya yang dalam bentuk audio, video kayak gitu. Nah, menggabungkan antara data lakes dan data warehouse ini kita dapat menggabungkannya untuk mencapai suatu efisiensi ya kayak gitu ya. Jadi kalau ada data baru itu kita nggak perlu ngambil lagi dari source datanya untuk update karena datanya sudah kita
store di data lakes ya gitu. Tinggal kita update biasanya tuh term satu extract, transform, load ya, ETL ya gitu. Jadi kita transform dulu baru kita load kayak gitu ke data warehouse. Berikutnya cost yang efektif kayak gitu karena menggunakan model pay as you go, jadi kita hanya pakai yang kita bayar kayak gitu. Kita bayar yang kita pakai kayak gitu. Jadi kalau kita nggak pakai ya kita nggak bayar kayak gitu. Itu sangat membantu sekali ya untuk biasanya untuk UMKM atau startup ya karena mereka belum uh, bisa menandingi kemampuan finansial dari perusahaan besar kayak gitu. Ini sangat membantu sekali ya gitu. Berikutnya adalah aksesibilitas saat manajemen data tingkat lanjut untuk lebih banyak bisnis ya gitu. Berikutnya adalah skalabilitas dan kerja. Jadi biasanya kalau data warehouse ini terutama BigQuery itu bisa nanganin data hingga petabyte ya. Petabyte itu 1000 tera kalau nggak salah. Nanti coba teman-teman googling dan kalau salah mohon koreksi di komen ya kayak gitu. Kemampuan pengosesan data dalam real time ya. Jadi real time biasanya pakai streaming data gitu. Jadi data itu biasanya dikonekkan dengan namanya data streaming kayak gitu, bisa Kafka, bisa Dataflow kayak gitu. Yang itu kita konsum melalui BigQuery kayak gitu. Itu sangat 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 mungkin ya kayak gitu. Begitu adalah kemampuan query ya. Jadi kemampuan query tingkat lanjut itu bisa mengeksekusi SQL query yaitu yang kompleks pada kumpulan big data gitu. Terus mengekstrak informasi yang uh, meaningful, yang penting, yang disediakan dari big data kayak gitu. Yang tadi ini juga real time data insight kayak gitu, bisa mengambil data dalam waktu cepat ya data. Jadi kita di company bakal menjadi data driven decision making. Jadi ketika data itu bisa dianalisis dalam real time, keputusan bisa diambil dalam waktu itu juga kayak gitu. Biasanya ini bidang financial ya kayak gitu. Berikutnya adalah atau biasanya fraud detection dan lain sebagainya itu yang berkaitan dengan financial, itu biasanya pakai real time data insight kayak gitu. Itu untuk leveraging multi data management di and data analytics methods ya gitu. Berikutnya solusi canggih untuk data warehouse ya gitu. Jadi sebenarnya di luar sana bukan hanya ada Google BigQuery ya, tetapi ada berbagai macam alternatif biasanya dari Big Three ya gitu. Big Three itu ya AWS, Azure, Microsoft Azure, dan Google Cloud ya. Dari masing-masing itu menawarkan service untuk data warehouse-nya gitu. Jadi di Google itu namanya BigQuery, kalau di AWS itu namanya Redshift, kalau di Microsoft Azure itu namanya Synapse Analytics gitu. Nah ini sama-sama solusi data warehouse dari masing-masing platform. Ini adalah managed service, jadi semua infra itu di manage oleh mereka, jadi kita hanya pakai aja kayak gitu, kita pakai PS Go. Jadi menghilangkan penggunaan on-premise yang tadi ya, yang investnya juga mahal, setupnya juga lama kayak gitu. Berikutnya mendukung advance data processing ya, bisa melalui ETL atau ELT ya gitu. Jadi bedanya ETL itu extract transfer load, jadi data itu diekstrak kayak gitu, diambil, terus ditransform itu maksudnya diubah dulu sebelum di load kayak gitu. Biasanya ini ketika kita tanpa melalui data lake kayak gitu, data jadi ambil, ditransform, terus di load kayak gitu. Nah berikutnya adalah ELT, jadi extract, load, transform. Itu kita ambil datanya dari source data, terus kita load itu kita simpan dulu di data lake kayak gitu, apa adanya kayak gitu, data raw data itu, terus ditransform lah. Transformnya sesuai kebutuhan kayak gitu, sesuai kebutuhan kita untuk ditransform. Terus adalah integrasi dari teknologi big data ya. Ini integrasi yang smooth, yang seamless, yaitu antara big data dengan untuk unstructured dan semi-structured data kayak gitu. Tantangan dan solusi. Jadi tantangannya adalah data quality, scalability, dan security kayak gitu. Nah, untuk masa depan itu karena sudah banyak company yang integrated data warehouse dengan AI ya gitu, itu akan sangat memudahkan para data analysis, data science, atau data engineer untuk melakukan suatu prediksi dengan AI atau machine learning. Bahkan di BigQuery itu namanya BigQuery ML, itu yang kita bisa membuat machine learning itu
dengan SQL. Jadi teman-teman data analisis yang belum tahu pemrograman dengan Python itu bisa, kalau mereka paham hanya mengetahui SQL, itu bisa menggunakan BQML untuk melakukan machine learning ya, apakah itu klasifikasi, regresi dan lain sebagainya. Itu sudah disediakan pre-built algoritmanya oleh Google kayak gitu. Berikutnya adalah pemecahan masalah dengan data warehouse dan cloud computing. Jadi masalah yang diselesaikan itu biasanya adalah scalability dan efisiensi kayak gitu. Jadi bisa centralized, kita bisa bikin centralized repository untuk struktur data yaitu, dan BigQuery itu sangat scalability karena dia serverless, jadi bisa menggunakan data yang kita bisa analisis itu bisa petabyte ya, udah gede banget itu petabyte itu. 1 TB aja udah besar, apalagi peta ya kayak gitu ya. Terus cost effectiveness, jadi PS juga tadi ya saya utarakan, itu sangat menghemat biaya. Jadi kalau kita menggunakannya itu, kalau kita bayar hanya kita yang pakai. Dan ada juga metode ini kontrak, jadi misal kita itu lebih murah ya, misal kontrak berapa tahun gitu, itu lebih murah jatuhnya kayak gitu. Biasanya ada metode kontrak kayak gitu. Jadi kita booking dulu slotnya kayak gitu, selama berapa lama kayak gitu, misalnya setahun, 6 bulan atau 2 tahun, itu biasanya lebih murah ketimbang harga dari PS Yugo kayak gitu. Terus adalah optimalisasi resource kayak gitu. Ini memanfaatkan data tools yang sangat powerful ya, tanpa tambahan investment kayak gitu. Terus bisa fleksibel dan aksesibilitasnya gitu, integrasi dengan big data yang lain kayak gitu, antar pengguna yang ramah karena kita hanya menggunakan SQL kayak gitu, tanpa ada expertise yang lain ya, seperti itu. Berikutnya adalah advanced analytics capabilities, itu di real time di analisis sama integrasi dengan machine learning ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Berikutnya adalah, ini adalah integrasi BigQuery dengan arsitektur data warehouse ya gitu. Biasanya itu data warehouse arsitektur yang pertama itu biasanya data integrasi ya. Jadi bisa melalui ETL dulu. Jadi untuk cleaning dan structuring datanya, terus kita simpan kayak gitu di data warehouse. Terus juga ada metadatanya kayak gitu. Metadata itu berarti data yang include di satu data ya. Jadi misal kapan waktu ingestnya dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya juga connect ke query dan reporting tools. Nah, di Google itu udah lengkap, jadi ketika kita query itu kita bisa ekspor ke mana, ke Google Spreadsheet, atau kita bisa langsung melakukan analisis dengan Looker Studio, yaitu ya business intelligence toolsnya Google itu yang free. Jadi itu sangat seamless sekali ya gitu, menggunakan BigQuery dengan Looker kayak gitu. Jadi data kita siapkan di data warehouse di BigQuery, terus kita biasanya teman-teman data itu pakai namanya schedule query, itu untuk transforming ya, untuk join dan lain sebagainya dari berbagai source untuk jadi satu table akhir yang terus kita bikin visualisasinya dengan Looker kayak gitu. Itu salah satu solusinya ya, integrasi ke reporting kayak gitu. Nah, implementasinya itu data ingestion, data storage, query execution, dan result visualization ya tadi ya, integrated tools kayak gitu. Dan bukan hanya Looker ya, itu bisa dikonekkan ke berbagai macam BI tools seperti Tableau kayak gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di sini nanti ada kombinasi ya, jadi ada data source, ada transactional database, itu ya bisa dari MySQL, ada dari NoSQL kayak gitu, data dari IoT, sosial media, API kayak gitu. Nah, ini kita transform kayak gitu. Terus kita simpan dengan partitioning dan clustering ya, itu untuk membuat query kita lebih optimal kayak gitu dan lebih menghemat biaya juga kayak gitu. Berikutnya adalah interface query yang sederhana yang semua data analis seharusnya bisa menggunakan. Nah, dan analisis dan reportingnya gitu. Berikutnya adalah
hasilnya dari implementasi data warehouse solusi ini adalah kita mempunyai namanya multi-tier arsitektur ya, single tier, two tier, dan three tier flow of data gitu. Dan jadi bisa database ke data warehouse itu melalui proses ETL ya teman-teman ya. Berikutnya adalah kinerja dan efisiensi analytics ya gitu. Misal kita akan lihat ya query executing times-nya, slotnya, harganya berapa, cost-nya berapa, itu bisa gitu. Nah ini tadi paper itu dikasih contoh studi dari TED Talks App Store Data Analysis, yaitu datanya dianalisis dengan BigQuery ya gitu. Nah di situ juga ditampilkan tabel komparasi yaitu antara data warehouse dan data lakes. Berikutnya adalah studi kasus yang khusus ya, misal dengan structure dan business intelligence yaitu. Berikutnya adalah skalabilitas dan fleksibilitas, yaitu grafik skalabilitas, yaitu untuk adaptasi dari meningkatnya volume data. Berikutnya cost analysis, itu cost per query dan total operational cost. Kayak gitu, itu hasil dari implementasi dari data warehouse. Berikutnya adalah wawasan ya dari data analisis dari dua paper itu. Yang pertama adalah karakteristik data warehouse. Yang pertama itu adalah menyimpan data structure dan yang sudah diolah untuk business intelligence ya, untuk reporting ya, untuk dengan visualisasi data dan sebagainya. Dioptimalkan untuk pengambilan data dan aplikasi analitik ya gitu. Berikutnya adalah performance dan scalability, itu mengelola atau menghandle dataset yang besar secara efisien melalui teknologi yang seperti OLAP ya, Online Analytic Processing. Berikutnya adalah cloud platform, memungkinkan scalability tanpa mengurangi performance ya. Jadi performance-nya meningkat tapi scalability juga meningkat. Itu juga cost efisiensi yang tadi saya sudah utarakan, ada PSUGO dan kontrak skema ya gitu. Jadi bisa kita kontrak, itu lebih murah. Berikutnya dari real time, itu bisa menggunakan real time ya, bergantung infonya. Kita bisa menggunakan data yang batch atau real time ya kayak gitu. Berikutnya penggunaan yang lebih mudah karena ya tadi ya interface-nya itu benar-benar kayak SQL ya. Kalau kita udah sering pakai SQL pasti bisa pakai BigQuery ini gitu. Berikutnya adalah kesimpulan ya. Kesimpulan dari dua paper itu adalah efisiensi dalam manajemen data, yaitu data struktur dan diproses yang dioptimalkan untuk BI ya. Berikutnya BigQuery itu menangani kumpulan data yang besar, big data, secara efisien dan dengan infrastruktur yang minimal. Berikutnya adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Platform berbasis cloud seperti BigQuery itu menangani data yang ukurannya petabyte ya. Dan sedangkan data lake itu menyimpan data yang raw ya, raw data untuk analisis yang lebih fleksibel dan sesuai permintaan. Itu yang tadi saya sudah sebutkan ya, perbedaan antara data lake dan data warehouse ya gitu. Berikutnya adalah business intelligence dan pengambilan keputusan. Jadi kita dapat mendapatkan wawasan atau insight yang dapat ditindaklanjuti dari sejumlah big data gitu. Itu contohnya menemukan pola, tren, korelasi tersembunyi untuk perencanaan strategis gitu. Nah, implikasi praktisnya itu mengurangi biaya dan mendemokratisasi akses ke analisis tingkat lanjut, bahkan hingga ke tingkat machine learning ya, dengan menggunakan SQL kayak gitu. Berikutnya adalah analisis real time untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berdasarkan data gitu. Ya, berikutnya yang terakhir ini adalah ide pengembangan dan penerapan di masa depan ya terkait dengan teknologi data warehouse ini, yaitu bisa jadi integrasi tingkat lanjut itu menggunakan tadi ya streaming framework ya seperti Kafka kayak gitu atau Flink kayak gitu. Atau bahkan yang baru itu ada yang namanya Apache Beam ya, itu juga untuk streaming. Berikutnya adalah mengembangkan tools ETL yang didukung machine learning untuk membersihkan dan transfer data otomatis. Ini udah
banyak ya. Jadi platform processing itu udah menginputkan AI ya untuk membantu merapikan atau membersihkan data gitu. Berikutnya adalah hybrid data arsitektur, yaitu menerapkan eh, hybrid ya, baik dari data lakehouse arsitektur ya gitu. Berikutnya adalah menggunakan teknologi cloud native untuk pengelolaan data yang lebih scalable dan fleksibel. Nah, berikutnya adalah enhance security dan governance, itu mengembangkan enkripsi yang kuat, deteksi ancaman, dan compliance framework ya, kerangka kepatuhan. Berikutnya menerapkan solusi tata kelola data yang komprehensif dengan manajemen metadata, itu penting. Berikutnya adalah solusi khusus industri, jadi bukan hanya untuk industri keuangan, juga healthcare, juga education, itu harusnya kita bisa adopt ya, bahkan sektor pemerintahan ya gitu, public sector juga bisa kayak gitu. Berikutnya adalah IoT dan real time analytics, itu mengintegrasikan platform IoT untuk pemeliharaan atau maintenance yang lebih prediktif dan pemantauan waktu yang real time ya gitu. Berikutnya mengembangkan solusi komputasi edge computing ya untuk memproses data IoT terlebih dahulu demi efisiensi ya gitu. Nah, itu sih saja teman-teman review dari dua paper tadi ya. Yang pertama terkait dengan BigQuery dan cloud computing, yang kedua adalah data warehouse dan data lake. Semoga review ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa teman-teman.